Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Sani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0904062303. Jadi di sini saya mau uh, memenuhi video tugas dari mata kuliah studi Quran, yakni menjelaskan dari bab 1 sampai bab 11. Di sini saya mau menjelaskan dulu bab apa saja yang saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah bab pertama Al-Quran dan pemeliharaannya, bab kedua pewahyuan Al-Quran, bab ketiga Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern, bab 4 Makiyah dan Madaniyah, bab 5 Nasikh dan Mansuh, bab 6 Asbabun Nuzul, bab 7 ilmu munasabah, bab 8 Qiraat Al-Quran, bab 9 Muhkam dan Mutasabih, paket 10 bab 10 bahasa-bahasa spesifik Al-Quran, dan yang terakhir yakni bab 11 Dirosah An-Nusus. Jadi saya mau mulai dari bab 1 dulu. Bab 1 yakni Al-Quran dan pemeliharaannya. Saya mau menjelaskan pengertiannya dulu ya. Pengertian Al-Quran yakni berkaitan dengan asal-usul Al-Quran. Para ulama berselisih pendapat, diantaranya Al-Yani, seorang ahli bahasa wafat tahun 215 Hijriah, berpendapat bahwa Al-Qur'ana merupakan kata benda, masdar dari kata kerja fi'il yang berarti membaca atau bacaan. Kata Quran yang berwazan fulan bermakna maf'ul, yakni makru, yang berarti dibaca. Al-Faro, seorang ahli bahasa dan pengarang kitab Ma'anil Quran, wafat tahun 207 Hijriah, berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qoro'in, jamak dari Qorinah, yang berarti indikator petunjuk. Hal itu dikarenakan sebagai ayat-ayat Al-Quran itu serupa satu sama lain, sehingga seolah-olah sebagian ayat-ayatnya itu merupakan indikator atau petunjuk dari yang dimaksud oleh ayat lain yang serupa. Yang ketiga, menurut Al-Asy'ari, seorang ahli ilmu kalam aliran Sunni, wafat tahun 324 Hijriah, kata Al-Quran berasal dari kata korona yang berarti menggabungkan. Dikatakan demikian karena surat dan ayat-ayat Al-Quran itu telah digabungkan antara yang satu dengan yang lain menjadi satu. Yang selanjutnya yakni menurut Al-Jazad, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang berarti himpunan. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa Al-Quran telah mengimpun inti kitab-kitab suci terdahulu. Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran merupakan nama diri yang diberikan oleh Allah pada kitab suci, sebagaimana dengan penamaan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dengan demikian, ia bukan merupakan kata bentukan mustaq dari kata tertentu. Menurut Subi As-Saleh, dari berbagai pendapat di atas, pendapat Al-Yani yang didukung oleh jumhur ulama adalah paling kuat, dengan dasar bahwa Al-Quran sendiri telah mempergunakan kata-kata Al-Quran tanpa al dengan arti bacaan. Misalnya firman Allah di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 77-78, yakni innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Secara terminologis, para ulama memberi rumusan definisi yang beragam tentang Al-Quran. Di sini ada dua, yakni menurut As-Sabuni dan menurut Al-Zakani. Yang artinya, yang pertama menurut As-Sabuni adalah yang artinya Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua yakni menurut Al-Zarqani, yang artinya Al-Quran adalah kalam yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam mushaf, dinukil dengan cara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Dua rumusan definisi Al-Quran di atas memberi gambaran kepada kita tentang karakteristik dari Al-Quran, yaitu yang pertama, kalam Allah mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, dan disampaikan dengan jalan mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, dan yang terakhir ini diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perumusan suatu definisi adalah bertujuan untuk memberikan ciri-ciri spesifik atau pembeda dari
substansi yang sedang didefinisikan dengan lainnya. Karakteristik Al-Quran yang tercantum dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk membedakan antara wahyu Allah secara umum atau wahyu lain yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan wahyu Al-Quran berdasarkan karakteristik tersebut. Maka unsur pokok yang menjadi pembeda antara wahyu Al-Quran dengan wahyu yang lain adalah yang pertama, yakni kalam Allah. Kata kalam merupakan kata yang bermakna umum. Ia dapat bermakna kalam manusia, kalam malaikat, ataupun lainnya. Namun dengan mengidafakan atau menyadarkan kata kalam pada kata Allah, memberi pembatasan bahwa kalam itu bersumber dari Allah. Kalam itu diturunkan kepada para nabinya, misalnya Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya Taurat, Nabi Daud alaihissalam dengan Zaburnya, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Untuk membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab para nabi tersebut, maka dibutuhkan unsur lainnya. Yang kedua, yakni diturunkan kepada Nabi Muhammad. Unsur kedua ini mengecualikan kitab-kitab nabi yang lain, sebagaimana diketahui bahwa kalam Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak hanya berupa Al-Quran, tetapi ada hadis qudsi, hadis nabawi. Dengan demikian masih dibutuhkan unsur lain untuk membedakan hal tersebut. Yang ketiga, yakni dengan melalui perantara malaikat Jibril. Unsur ini memberikan batas bahwa Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung dari Allah, melainkan melalui malaikat Jibril. Hal ini berbeda dengan hadis-hadis nabawi dan hadis-hadis qudsi yang diilhamkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui malaikat Jibril. Unsur ini merupakan pembeda yang prinsip antara Al-Quran dan hadis. Di sini saya mau menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran. Secara singkatnya aja ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia umat Islam berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. Berbicara tentang isi pokok ajaran Al-Quran, biasanya dikaitkan dengan kedudukan surat Al-Fatihah. Ia disebut juga sebagai Ummul Kitab karena isi kandungan surat Al-Fatihah mengakomodasi keseluruhan isi kandungan Al-Quran, yaitu ajaran tauhid yang tercantum dalam ayat kedua dan keenam dari surat Al-Fatihah. Ayat kedua menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak menerima segala puji dan syukur karena pada hakikatnya segala nikmat yang didapat oleh manusia bersumber dari Allah. Ayat ke-6 menyatakan bahwa hanya Tuhan Allah yang disembah dan dimintai pertolongan. Dua janji dan ancaman termaktub dalam ayat keempat yang menyatakan bahwa Allah adalah yang berkuasa pada hari pembalasan atau hari kiamat, yang memberi pahala kepada orang yang beramal baik maupun memberi hukuman atau sanksi kepada orang yang berbuat jelek. Yang ketiga, ini ibadah terdapat pada ayat kelima. Yang keempat, jalan menuju kebahagiaan hidup termaktub dalam ayat ke-6. Ayat tersebut mengingatkan kepada manusia agar menempuh jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan kelima, yakni berita-berita atau cerita-cerita umat terdahulu. Kisah-kisah umat terdahulu termaktub dalam ayat ke-7. Ayat tersebut menjelaskan adanya dua kelompok manusia, yaitu pertama, orang-orang yang mendapat nikmat dan rahmat Allah karena mereka beragama dan taat serta konsekuen terhadap ajaran agamanya. Yang kedua, orang-orang yang mendapat murka dari Allah dan orang-orang yang sesat karena mereka menyeleweng atau menentang ajaran Islam. Quraisy Shihab mengklasifikasikan ajaran Al-Quran dalam tiga aspek, yakni satu, aspek akidah, yang kedua yakni aspek syariah, yang ketiga dan aspek akhlak. Ya, saya menjelaskan satu persatu, yakni aspek akidah yaitu ajaran tentang keimanan dan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua yakni aspek syariah, yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama serta lingkungannya. Yang ketiga yakni aspek akhlak, yakni ajaran tentang norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan secara individual dan kolektif. Ketika aspek ajaran tersebut menjadi tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Nah, pencapaian ketiga tujuan pokok ini diusahakan oleh Al-Quran melalui 4 cara, yaitu yang pertama yakni perintah memperhatikan alam raya, yang kedua mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang ketiga kisah-kisah, dan keempat janji serta ancaman duniawi dan ukhrawi. Yang selanjutnya yakni kedudukan atau fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang kedua yakni sumber pokok ajaran Islam, yang ketiga bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, saya memberi contoh lah sedikit untuk yang tadi.
Yang pertama yakni petunjuk bagi seluruh umat manusia. Menurut Quraisy Shihab, fungsi ini merupakan fungsi yang utama. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau biasa disebut dengan syariat. Di dalamnya berisi aturan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh umat manusia dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua yakni sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam Al-Quran tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga berisi ajaran tentang soal sosial, ekonomi, akhlak atau moral, pendidikan, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Yang ketiga yakni bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan sekaligus menjadi bukti bahwa informasi atau petunjuk yang disampaikan adalah benar-benar dari Allah, maka minimal ada 3 aspek yang dapat dijadikan sebagai mendukungnya. Yang pertama yakni aspek keindahan dan ketelitian. Abdul Razak An-Naufal dalam kitab Al-Ijaz Al-Adabi lil Al-Qur'anil Al-Karim yang dikutip oleh Quraisy Shihab mengemukakan banyak contoh tentang keseimbangan redaksi ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya yakni keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Misalnya kata Al-Hayyah hidup dan Al-Maut mati. Masing-masing kata itu disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 145 kali. Keseimbangan jumlah dengan bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandung. Misalnya Al-Qur'an, Al-Wahyu, dan Al-Islam masing-masing disebut 70 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya. Misalnya Al-Infaq dengan Al-Ridho masing-masing disebut 73. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Misalnya Al-Israf pemborosan dengan Asyurah ketergesaan masing-masing disebut 23 kali. Yang kedua yakni Pemberitaan gaibnya, misalnya kisah tentang penyelamatan tubuh Fir'aun yang tenggelam di laut ketika mengejar Nabi Musa. Peristiwa ini diceritakan dalam surat Yunus. Peristiwa ini terjadi sekitar 1200 Masehi, sehingga tidak seorang pun tahu bahwa tubuh Fir'aun diselamatkan. Namun Al-Quran mengabarkan hal itu, dan hal itu terbukti. Pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896, ahli purbakala Loret menemukan di lembah Raja-Raja Luxor, Mesir, satu mumi yang dari data sejarah terbukti bahwa ia adalah Fir'aun yang bernama Manibtah dan yang pernah mengejar Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka pembalut Fir'aun tersebut, dan ternyata adalah salah satu jasad utuh. Pemerintah Mesir izin untuk membuka pembalut Fir'aun tersebut, dan ternyata adalah satu jasad utuh. Yang ketiga yakni isyarat-isyarat ilmiahnya. Al-Quran telah banyak menginformasikan isyarat ilmiah kepada umat manusia, diantaranya dalam surat ke-10 ayat 5, yaitu yang artinya cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedang cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Isyarat-isyarat ilmiah ini tidaklah mungkin disampaikan oleh seorang ummi Muhammad SAW kecuali bersumber dari Allah yang Maha Mengetahui. Sebagai bukti atas kebenaran Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, Al-Quran ditantangkan kepada orang yang meragukannya, dan ternyata tantangan itu tiada yang mampu menandinginya. Hal itu biasa disebut dengan mukjizat. Sejarah dan kegunaannya, pengertian studi Al-Quran. Studi Al-Quran biasa diartikan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam istilah Arab, kegiatan demikian itu biasa disebut dengan ulum Al-Quran. Kata ulum Al-Quran adalah bentuk idafi. Ia terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari ilmu, berarti faham dan mengetahui, menguasai. Ia juga mengandung makna persoalan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Dengan demikian, maka ungkapan ulum Al-Quran dapat berarti pengetahuan segala ilmu yang disajikan secara ilmiah yang berhubungan dengan Al-Quran. Ia juga bermakna segala ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal ihwal Al-Quran, baik yang berkaitan dengan segala yang ada dalam Al-Quran. Secara istilah terminologi, para ulama telah merumuskan definisi ulum Al-Quran dengan redaksi yang berbeda-beda. Di antaranya yakni Az-Zarqani merumuskan definisi Al-Quran sebagai berikut, yang artinya ini beberapa pembahasan kajian-kajian yang berhubungan
dengan Al-Quran Al-Karim dari segi apa ini? Sebentar. Dari segi turunnya urutannya Al-Quran. Ya, yang kedua ini dari mana alaqatan yang cuma dua saja ya. Kedua definisi di atas pada dasarnya sama sih. Keduanya menunjukkan bahwa ulum Al-Quran atau studi Al-Quran sendiri adalah kumpulan sejarah pembahasan yang ada hubungannya dengan Al-Quran, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di sekitar Al-Quran. Sejarahnya studi Al-Quran, yakni ada berapa ini? Ada 2. Yang tertulis di sini yakni cuman ada pada masa Nabi, pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu abad pertama Hijriah. Jadi saya mau menjelaskan dari yang pada masa Nabi. Ulum Al-Quran sebagai disiplin ilmu tidak lahir secara sekaligus, tapi melalui proses pertumbuhan dan perkembangan pada masa Rasulullah SAW dan 2 khalifah pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ulum Al-Quran belum dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri, apalagi tertulis. Walaupun demikian, embrio atau cikal bakal daripada ulum Al-Quran sudah ada semenjak Rasulullah SAW sebagai Rasul. Beliau ditugaskan menyampaikan wahyu sekaligus menjelaskan maksud dari kandungan Al-Quran kepada umatnya dalam rangka membumikan makna-makna Al-Quran sebagaimana ditugaskan Al-Quran antara lain. Di sini ada contoh dari sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran antara ini contohnya yakni surat Al-Maidah ayat 67 dan surat An-Nahl ayat 67. Nah, ayat pertama memberikan pengertian bahwa Nabi diberi tugas menyampaikan wahyu yang telah diterimanya, dan ayat kedua memberi rekomendasi kepada Nabi Muhammad SAW di samping menyampaikan juga menjelaskan maknanya. Hal ini menunjukkan telah terjadi kajian atas Al-Quran walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi belum terbukunya Al-Quran pada saat itu antara lain yakni komunitas muslim pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yakni Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban dan pembawa Al-Quran yang berbahasa Arab masih hidup, sehingga ketika ada persoalan dapat langsung ditanyakan kepada beliau, seperti ketika para sahabat kesulitan memahami maksud kata azum pada ayat 82 dari surat An-An'am. Yang ketiga yakni alat tulis pada masa itu kurang memadai. Yang keempat yakni larangan Nabi Muhammad SAW menulis selain Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa faktor-faktor belum dibukanya Al-Quran adalah yakni kondisinya tidak membutuhkan karena kemampuan mereka dalam memahami Al-Quran, dan sementara Rasulullah SAW masih hidup. Jika ada kesulitan dalam memahami makna Al-Quran, mereka dapat bertanya langsung kepada Nabi. Yang selanjutnya yakni para sahabat sangat sedikit yang mampu menulis. Yang selanjutnya adanya larangan Rasulullah SAW menulis selain Al-Quran. Nah, yakni masa yang kedua yakni pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni abad pertama Hijriah. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW berusaha menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kajian Al-Quran, terutama setelah wilayah pemerintah Islam semakin luas sehingga terjadi pembauran antara bangsa Arab dan non-Arab. Keadaan demikian itu menimbulkan kekhawatiran akan terancamnya keistimewaan bahasa Arab dan bangsa non-Arab. Selain itu juga dikhawatirkan akan terjadinya perpecahan di kalangan muslim tentang bacaan Al-Quran selama mereka tidak memiliki sebuah Al-Quran yang menjadi standar bagi bacaan mereka. Itu tadi untuk bab pertama, dan masih banyak masa pada abad kedua Hijriah dan ulum Al-Quran pada abad ketiga Hijriah. Saya mau melanjutkan lagi untuk bab kedua yakni pewahyuan Al-Quran. Sebentar. Yang bab 2 ini saya sudah menyimpulkan sedikit lah, kurang lebih bisa mencakup dari satu bab itu tadi. Sebentar, mana ya ini. Oke, rangkuman yang pertama yakni studi nuzul Al-Quran adalah kajian tentang proses penyampaian Al-Quran baik ke Lauh Mahfud
ke Bait Al-Izzah maupun kepada Rasulullah SAW sendiri tentang periodisasi turunnya ayat yang turun pertama kali dan ayat terakhir. Yang kedua yakni metode penyampaian wahyu Allah kepada Rasulnya melalui 3 cara, yaitu wahyu dalam arti ilham atau inspirasi atau impian yang benar, B dari balik tabir tanpa melalui perantara, yang C melalui perantara utusan spiritual Jibril atau Ruh Al-Qudus. Ayat Al-Quran seluruhnya melalui cara yang ketiga ini. Yang ketiga ini Al-Quran diturunkan dalam 3 fase atau tahap. Yang pertama adalah tahap pertama diturunkan di Lauh Mahfudz secara sekaligus. Yang kedua yakni tahap kedua dari Lauh Mahfudz ke Bait Al-Izzah di langit dunia secara sekaligus. Yang ketiga, tahap ketiga dari Bait Al-Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Yang keempat yakni hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad berinteraksi dengan kaumnya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, ada nih misi Al-Quran dan perspektif nuzul Al-Quran, yakni pemahaman Al-Quran melalui pendekatan kritik sejarah sebagaimana pendapat Said akan membawa sosiohistoris komunitas muslim di abad permulaan perkembangan Islam, karena akan menempatkan fungsi fundamental Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, di mana fleksibilitasnya akan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sosial dan budaya, bahkan lintas agama. Hal ini karena fungsi fundamental Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi semesta alam, termasuk manusia tanpa terikat kapan, di mana, dan dalam suasana bagaimana ia hidup. Ilmu nuzul Quran dengan demikian sangat penting bagi pertimbangan dalam penggalian dan penetapan serta penerapan ajaran dan hukum Islam. Dengan memahami dan menganalisis secara Al-Quran berinteraksi dengan masyarakat pada masa turunnya, maka kita dapat menentukan kadar kemaslahatan, inklusivitas dan elastisitasnya dalam menetapkan dan menerapkan ajaran, aturan, dan hukum-hukumnya. Singkat saja kita mau lanjut ke bab 3. Bab 3 yakni Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertiannya Al-Quran dan segi-segi kemujizatannya. Salah satu objek yang menjadi kajian terpenting dalam ulum Al-Quran adalah permasalahan terkait dengan mujizat. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran merupakan mujizat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan persoalan kemujizatan Al-Quran dari segi al-sirfah hingga sekarang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan para ahli teolog Islam dari kalangan Mu'tazilah dan ahli sunnah. Melalui mujizat yang diturunkan kepada Rasul, Allah mengingatkan bahwa mereka merupakan utusan yang mendapat dukungan dan bantuan dari langit. Mujizat yang telah diberikan kepada para nabi mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengatasi kepandaian kaum para nabi di samping membuktikan bahwa kekuasaan Allah itu berada di atas segala-galanya. Menurut bahasa, kata mukjizat berasal dari kata ijaz yang terambil dari kata kerja ijaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamai mukjiz bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan. Ia dinamai mukjizat, sedangkan menurut istilah mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah SWT melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Kata ijaz dalam bahasa Arab berarti menganggap lemah kepada orang lain sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 31, yang artinya, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itulah jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Itu tadi pengertiannya, dan saya mau membacakan kesimpulan yang saya dapatkan dari bab ini. Ini. Nah, rangkuman yang saya dapat di sini yakni yang pertama, Al-Quran merupakan mujizat terbesar yang dianugerahkan kepada Allah.
yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Nah, yang kedua yakni kemujizatan Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya mendatangkan semisal Al-Quran. Akan tetapi tujuannya sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya. Yang ketiga yakni kemujizatan Al-Quran meliputi gaya bahasanya, susunan kalimatnya, kandungan hukum ilahi, ketelitian redaksinya, berita gaib yang terkandung di dalamnya, dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang ada di dalam kandungannya. Yang keempat yakni adanya isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuannya. Turunnya ayat Al-Quran yang pertama yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 menunjukkan betapa besar perhatian Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menekankan pentingnya arti belajar dalam kehidupan manusia. Yang kelima yakni di dalam Al-Quran sendiri itu terdapat banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Di antara ilmu pengetahuan tersebut antara lain yakni astronomi yang membuat teori Big Bang, pengembangan langit, expanding universe, peredaran matahari, bulan, dan benda-benda langit pada garis orbitnya masing-masing, asal-usul benda-benda dari nebula atau kabut, yakni teori nebula kalau tidak salah. Ya, adanya lapisan atmosfer kala revolusi dan rotasi matahari dan bulan, jumlah planet, fungsi gunung sebagai pasak, konsep reproduksi manusia, proses terjadinya hujan, kekuatan yang ada pada besi, tidak saling bercampurnya laut antara satu dengan yang lain, dan lain-lainnya. Yang keenam yakni Al-Quran di samping sebagai sumber keimanan, sumber hukum, sumber ajaran moral, sumber budaya, sumber sejarah, ia juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Untuk memperolehnya mengharuskan seseorang mengkaji dan memahami Al-Quran tidak hanya terbatas pada makna tekstualnya, tetapi harus melibatkan berbagai potensi ilmu Al-Quran sejak masa turunnya hingga saat ini. Secara komprehensif dalam fungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka Al-Quran harus diposisikan sebagai filter, pengawas, dan pengendali perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh yakni karena itu meskipun terdapat ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern, namun Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, tetapi Al-Quran tetap kitab yang menjadi pedoman bagi seorang mukmin yang semua kandungan harus diimani dan diamalkan. Kita lanjut untuk ke bab yang selanjutnya yakni bab Makkiyah dan Madaniyah. Saya mau jelaskan pengertiannya dulu. Nah, pengertiannya ini teori Makkiyah dan Madaniyah. Ada 4 teori dalam menentukan pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Yakni yang pertama adalah teori dari mulahazah makan an-nuzul dari teori geografis. Yang kedua yakni teori mulahazah zaman an-nuzul, teori historis. Yang ketiga teori mulahazah mutahabin fi an-nuzul, teori subjektif. Yang keempat teori mulahazah ma tadammanat an-nuzul, teori konten analisis. Yang kelima yakni teori mulahazah makan an-nuzul, yakni teori geografis. Teori ini berorientasi pada 4 turun ayat atau surat Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun di Makkah ataulah di sekitarnya, baik waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah maupun sesudahnya. Dan pengertian Madaniyah sendiri adalah ayat atau surat yang turun di Madinah atau di sekitarnya, baik waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah maupun sesudahnya. Dengan demikian maka termasuk kategori ayat atau surat Makkiyah. Bila ayat atau surat turun di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan wilayah Makkah lainnya. Dengan demikian juga termasuk kategori ayat atau surat Madaniyah bila ayat atau surat turun di Madinah dan sekitarnya, termasuk ayat-ayat yang turun di Badar, Sal, Uhud, dan wilayah Madinah lainnya. Itu sedikit pengertian dan saya mau membacakan rangkuman dari bab berapa ini tadi? Bab 4 ya, bab 4. Ini scroll, nah ini di sini. Rangkuman dari bab tadi
Yang pertama yakni ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan bidang kajian yang membedakan fase penting yang memiliki andil dalam bentuk teks, baik dalam tataran isi ataupun struktur. Hal ini membuktikan bahwa teks merupakan hasil dari interaksinya dengan realitas yang dinamis historis. Yang kedua yakni ada 4 teori dalam menentukan pengertian Makkiyah dan Madaniyah, yakni teori yang tadi saya bacakan tadi di atas ya, lebih singkat lagi. Yang ketiga yakni karakteristik ayat dan surat Makkiyah. Yang pertama yakni dimulai dengan nida, ya ayuhan nas dan sebagainya. Yang kedua yakni di dalamnya terdapat lafal kala. Yang ketiga yakni di dalamnya terdapat ayat syaddah. Yang keempat di permulaan terdapat huruf-huruf tahaji, harf al-muqatta'ah. Yang berapa ini? Yang kelima di dalamnya terdapat cerita-cerita para nabi dan umat terdahulu selain dalam Quran surat Al-Baqarah dan Quran surat Al-Maidah. Yang selanjutnya yakni di dalamnya terdapat cerita tentang musyrikan. Yang selanjutnya di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir, orang musyrik yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan dan sebagainya. Yang selanjutnya di dalamnya berisi penjelasan dengan bukti dan argumentasi tentang konsepsi ketuhanan, jadal Al-Quran. Yang selanjutnya membuat prinsip-prinsip moral dan pranata sosial yang agung dan bersifat universal dan inklusif, membuat nasihat dan ibarat dalam aneka kisah, berisi nida. Ini apa nih? Ya Bani Adam, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nas. Yang selanjutnya yang terakhir yakni kebanyakan ayat dan suratnya pendek karena menggunakan bentuk ijaz, ringkas tetapi padat makna. Yang keempat yakni karakteristik ayat dan surat Madaniyah. Yang pertama membuat hukum pidana, hudud dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Maidah, Quran surat Asy-Syura dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yakni membuat hukum faraid, dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat An-Nisa dan Quran surat Al-Maidah. Yang ketiga yakni berisi izin jihad fisabilillah dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Anfal, Quran surat At-Taubah dan Quran surat Al-Hajj. Yang keempat yakni berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik kecuali Quran surat Al-Ankabut dalam Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Anfal, Quran surat At-Taubah, Quran surat Al-Ahzab, Quran surat Al-Fat, Quran surat Al-Hadid, Quran surat Al-Munafikun, Quran surat Al-Tahrim. Yang kelima yakni berisi hukum ibadah di surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur dan lain-lain. Yang keenam berisi hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang dan sebagainya dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan lain-lain. Yang ketujuh berisi hukum munakahat baik mengenai nikah cerai, rujuk, hadanah dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan lain-lain. Yang ke-8 berisi hukum kemasyarakatan kenegaraan seperti permusyawaratan, kedisiplinan, kepemimpinan, pendidikan, pergaulan dan sebagainya ya dalam surat yang ada artinya dari makna tersebut. Yang ke-9 yakni berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani, Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Fat, Al-Hujur dan sebagainya. Ya, yang ke-10 berisi nida, ya ayyuhalladzina amanu, ya itu lafadznya. Yang terakhir ini banyakkan ayat dan surahnya panjang ya. Rangkuman yang kelima yakni ada 2 cara untuk mengenali ayat dan surat yang masuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu dengan cara simai dan kiasi ya. Untuk rangkuman ke-6 yakni pengenalan cara simai adalah pengetahuan ayat surah Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Sedang pengenalan cara kiasi adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol tersebut, antara lain melalui ciri khitabnya, kandungannya, redaksi dan uslubnya dan lain sebagainya. Yang ketujuh yakni dasar yang dapat menentukan suatu surah masuk dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah menurut cara kiasi, antara lain dasar yang pertama yakni dasar aghlabiyah mayoritas, yang kedua B dasar tabiyah kontinuitas, yang ke-8 yakni Profesor Haji Abdul Jalal memberikan jalan tengah dengan membangun 4 macam kategori surah dalam Al-Quran menurut perspektif Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Yang pertama yakni surat Makkiyah murni, Makkiyatul kullaha,
Yang kedua yakni surat Madaniyah murni. Yang ketiga surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Dan yang keempat yakni surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Yang kesembilan, rangkuman kesembilan yakni faedah mengetahui ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah secara umum antara lain. Yang pertama, mengerti perbedaan uslub-uslub atau gaya bahasa dan stylisasi Al-Quran. Yang kedua yakni mengetahui dialektika Al-Quran dengan masyarakatnya dalam transformasi dan konstruksi ideologi masyarakat baru dalam sinaran wahyu ilahi. Yang ketiga, mudah mengenali ayat-ayat atau surah yang turun lebih dahulu dan yang belakangan, dan mudah mengenali ayat atau surat hukum atau bacaan yang telah mungkin dinaskih atau diganti, dan ayat atau surat yang menaskih. Dan untuk ke yang 10 yakni urgensitas studi Makkiyah dan Madaniyah adalah bahwa teks Al-Quran terus bergerak dalam merespon realitas sosial yang memungkinkan adanya komunikasi inspirasi konteks, karena kedua aspek kewahyuan masih terus berlanjut. Dalam bidang aspek praksis, aspek bimbingan ilahi yang terus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu sadar akan bimbingan tersebut. Untuk yang ke-11 yakni studi Makkiyah dan Madaniyah menghasilkan pengetahuan tentang ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah yang bersifat indar dan membangun prinsip-prinsip umum universal dan kuliah dengan turun lebih dulu daripada ayat-ayat yang masuk kategori Madaniyah yang bersifat risalah dan membangun prinsip-prinsip khusus, partikular dan juz'iyah. Yang 12 yakni realitas sosial yang dialami oleh masyarakat muslim di Makkah dan Madinah tersebut menyebabkan gerak teks dan ajaran atau hukum Islam juga bergerak mengikuti kebutuhan masyarakatnya. Dinamika inilah yang melahirkan teori nasikh dan mansukh. Dari bab 4 mungkin cukup itu saja. Yang selanjutnya yakni dari bab 5. Untuk mempersingkat waktu, saya mau menjelaskan itu aja ya, rangkuman-rangkuman yang sudah saya catat di sini tadi. Sebentar. Di bab 5 yang berjudul nasikh dan mansukh ini saya sudah merangkum beberapa yang saya tahu itu. Rangkuman yang pertama yakni secara etimologi nasikh memiliki beberapa arti, namun makna yang paling relevan menurut pandangan para pendukung adanya teori dan konsep nasikh mansukh adalah dalam arti al-taghyir wa al-ibtal wa iqamah as-sa'i maqamahu, mengganti atau menukar, atau at-tahwil ma baqaihi fi nafsihi atau tabdil, memalingkan atau memindahkan. Yang kedua yakni secara terminologi nasikh ialah menggantikan hukum syara' dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasikh itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Yang ketiga yakni sedangkan makna mansukh secara etimologi berarti sesuatu yang diganti. Sedangkan secara terminologi berarti hukum syara' yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian. Yang keempat yakni arti nasikh dan mansukh dalam istilah fuqaha antara lain membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nas yang telah lalu dengan suatu nas yang baru datang, seperti cegahan terhadap ziarah kubur oleh Nabi SAW, lalu Nabi membolehkannya. Yang kedua yakni mengangkat nas yang umum atau membatasi kemutlakan nas. Rangkuman yang kelima yakni syarat terjadinya nasikh mansukh mengharuskan adanya 4 hal antara lain. Yang pertama, hukum yang dimansukh harus berupa hukum syara', bukan hukum akal dan bukan hukum produk manusia. Yang kedua yakni adanya dalil baru yang mengganti. Nasikh harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama, mansukh. Yang ketiga yakni antara dua dalil nasikh dan mansukh, antara dalil 1 dan dalil 2 tersebut harus ada pertentangan yang nyata, kontradiktif. Yang keempat yakni dalil yang mengganti nasikh harus bersifat mutawatir, karena dalil yang ketetapan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasikh kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Gitu. Untuk rangkuman yang keenam, latar belakang timbulnya teori nasikh dan mansukh dalam Islam antara lain yakni yang pertama timbulnya isu nasikh mansukh dalam as-sunnah. Yang kedua,
para sahabat menggunakan istilah nasikh mansuh dalam Al-Quran, dan yang dikehendaki adalah pentaksisan dari yang pentakidan dan dari yang mutlak, dan pentafsilan dari yang mujmal. Yang ketiga yakni adanya ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan gejala kontradiksi. Yang untuk rangkuman ketujuh yakni pendukung teori nasikh mansuh dalam konteks makna penghapusan atau hukum tidak berlaku lagi, antara lain yang pertama yakni Asy-Syafi'i, yang kedua yakni para jumhur ulama klasik termasuk di dalamnya An-Nahas 388 Hijriah, Asy-Syaudi 911 Hijriah, Asy-Syaukani 1250 Hijriah, dan lain-lain. Rangkuman yang ke-8 yakni dasar teori nasikh mansuh dalam konteks makna tersebut, antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106, surat An-Nahl 11 adanya kenyataan bahwa beberapa ayat-ayat ada yang menunjukkan gejala kontradiksi. Yang ke-9 yakni penolak teori nasikh mansuh yang memahaminya dalam konteks makna keempat yang dipelopori oleh Abu Muslim Al-Asfahani berdasarkan Quran surah Al-Fussilat ayat 42. Mereka antara lain yakni Abu Muslim Asy-Syafi'i, Fakhruddin Al-Razi, Syekh Muhammad Abduh, Dr. Taufik Sidki, Al-Ustadz Khudari, Tungku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Yang ke-10 rangkuman ke-10 yakni urgensitas ilmu nasikh mansuh dalam panggilan ajaran dan hukum Islam dalam Al-Quran sangat penting, di antara lain yakni untuk mengetahui proses tasrih, penetapan dan penerapan hukum Islam sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang selalu berubah, sejauh mana elastisitas ajaran dan hukumannya, serta sejauh mana perubahan hukum itu berlaku. Yang kedua yakni untuk menelusuri tujuan ajaran dan ilat hukum, alasan ditetapkannya suatu hukum, sehingga suatu hukum dan ajarannya boleh diberlakukan secara longgar, rukhsah, dan ketat sebagaimana hukum asalnya azimah sesuai kondisi yang mengintarinya atau dasar tujuan ajaran dan ilat hukum tersebut. Itu tadi rangkuman dari bab berapa ya tadi? Bab 5 nasikh dan mansuh ya. Kita mau lanjut ke bab 6. Untuk mempersiapkan waktu, saya cuma bacakan rangkuman yang saya sudah tulis kemarin. Ini nih. Nah, rangkuman dari bab asbabun nuzul, bab 6 enggak salah, iya. Rangkumannya adalah yang pertama, secara etimologi asbab an-nuzul terdiri dari dua kata. Asbab itu berasal dari kata sabab yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab. Alasan atau sebab atau ilat, sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Adapun secara terminologi, asbab an-nuzul sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya dari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalam Al-Quran diturunkan, yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Yang kedua yakni ayat-ayat Al-Quran turun dengan dua cara. Pertama, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu yang melatar belakangi. Kedua, ayat-ayat diturunkannya karena dilatar belakangi oleh peristiwa tertentu. Yang ketiga yakni redaksi asbabun nuzul, antara lain yakni yang pertama syar'i dan yang kedua muhtamilah. Rangkuman yang keempat, fungsi ilmu asbab nuzul ya, diantaranya pertama, seorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Yang ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayatnya mengandung pesan khusus atau umum dan kalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Yang keempat, seorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya. Itu tadi singkat dari bab 6 yakni asbab an-nuzul. Kita lanjut ke bab 7 ilmu munasabah. Ya, saya mau membacakan rangkumannya saja soalnya ini keterbatasan waktu. Ini rangkuman dari bab berapa? Bab 7 enggak salah. Iya, asbab nuzul. Tadi kan asbab nuzul. Ini ilmu munasabah. Rangkuman yang pertama yakni menurut bahasa munasabah berarti persesuaian atau hubungan atau relevansi, yaitu hubungan-hubungan atau persesuaian antara ayat atau surat dengan ayat atau surat yang sebelumnya atau sesudahnya
Adapun menurut istilah munasabah atau ilmu tanasub ayat wa aswar ialah ilmu untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Ilmu ini menjelaskan tentang segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surah Al-Quran. Pengertian ini tidak hanya memiliki makna persesuaian dalam arti sejajar dan paralel saja, melainkan yang kontraksi pun juga termasuk munasabah. Pengertian yang kedua, rangkuman yang kedua yakni macam persesuaian ditinjau dari segi sifat munasabah atau keadaan persesuaian dan persambungannya. Maka munasabah itu ada dua macam. Yang pertama yakni persesuaian yang nyata, zahir al-irtibat, atau persesuaian yang tampak jelas. Yang kedua yakni persesuaian yang tidak jelas, hafiyu al-irtibat. Yang ketiga yakni macam-macam persesuaian ditinjau dari segi materinya dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya terdapat 7 macam munasabah, yaitu munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan isi atau tujuan surah. Yang ketiga, hubungan antara fawati as-suwar ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surah. Yang keempat, yakni hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Yang kelima, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah. Yang keenam, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam surah. Yang ketujuh, yakni hubungan antara penutup surah dengan awal surah berikutnya. Rangkuman yang keempat, yakni secara umum ada 4 hal yang menunjukkan kegunaan dan pentingnya kajian munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, mengetahui korelasi antara ayat-ayat dengan ayat-ayat atau surah dengan surah untuk membuktikan bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh, tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, walaupun diturunkan secara terpisah-pisah dalam rentang waktu sekitar 23 tahun. Yang selanjutnya ini munasabah memperlihatkan keserasian susunan redaksi ayat-ayat maupun kalimat-kalimat Al-Quran, sehingga keindahannya dapat dirasakan sebagai hal yang sangat luar biasa bagi orang yang memiliki dhauq Arabi. Yang selanjutnya ini mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surahnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang selanjutnya ini ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan sesuai kalimat atau sesuai ayat dengan kalimat atau ayat yang lainnya, terutama terhadap ayat Al-Quran yang tidak memiliki sabab an-nuzul, sehingga sangat mempermudah pengistinbatan hukum-hukum atau isi kandungannya. Itu tadi sedikit rangkuman dari bab ilmu munasabah. Ilmu munasabah yakni bab 7. Nah, kita akan lanjut ke bab 8, qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran, di sini saya mau menjelaskan sedikit lah pengertian qiraat dan perbedaannya dengan riwayat thoriqah. Menurut bahasa, qiraat adalah jamak dari kata qiraat dan merupakan isi masdar dari kata qara'a, yang berarti bacaan. Dengan demikian, qiraat adalah bacaan atau cara membaca. Menurut istilah, pengertian qiraat dipahami oleh ulama secara beragam. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut ini akan diberikan beberapa pengertian qiraat menurut istilah. Yang pertama yakni menurut Az-Zarqani, yang dimaksud dengan qiraat adalah sebagai berikut, yang artinya qiraat adalah suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qurra yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim dengan kesesuaian riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya. Yang kedua yakni dari Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya Munjid Al-Muqri'in mengatakan qiraat adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan kalimat Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan kepada penukilnya. Ya, itu sedikit pengertian ya, dan ada contoh tadi, bukan contoh sih, ya referensi gitu ya dari itu. Saya membacakan kesimpulannya aja untuk mempersingkat waktu. Ya, berarti kita cari file rangkumannya. Rangkuman dari bab yang di atas tadi yakni
Qiraah adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang ahli atau imam qiraah. Berbeda dengan cara ulama lain berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta sesuai dengan bacaannya terdapat pada salah satu mushaf utamani. Yang kedua yakni para ulama menetapkan 3 syarat sah diterimanya al-qiraat, yakni yang pertama, sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab. Yang kedua, sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf utamani walaupun hanya tersirat. Yang ketiga adalah sahih sanadnya. Yang rangkuman ketiga yakni adanya bermacam-macam qiraat seperti telah disebutkan di atas tadi mempunyai berbagai manfaat, diantaranya meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran, menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharaannya Al-Quran, dan sebagai bukti dari kemujizatan Al-Quran. Ya itu tadi sedikitlah rangkuman dari saya, soalnya ini untuk mempersingkat waktu untuk bab yang terakhir ini untuk bab yang ke-9 muhkam dan mutasabih. Ya di sini saya mau menjelaskan pengertian muhkam dan mutasabih. Menurut bahasa, muhkam berasal dari kata-kata hakam tu dabata wa ahkamtu, yang artinya saya menahan binatang itu. Kata al-hukm berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah zalim dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dengan yang batil dan antara kebenaran dan kebohongan. Dikatakan yang tadi artinya saya yang memegang kedua tangan orang dungu. Juga dikatakan hakam tu tabata wa akam tuha, artinya saya memegang hikmah pada binatang itu. Hikmah dalam ungkapan ini berarti kendali yang dipasang pada leher. Ini mengingatkan bahwa ia berfungsi untuk mencegahnya agar tidak bergerak secara liar. Dari pengertian inilah lahir kata hikmah, karena ia dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Ikam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi kalam muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah muhkam. Ya, kurang lebih seperti itulah pengertian dari bab ini. Di sini saya mau membacakan rangkuman dari bab yang saya baca ini tadi. Ini rangkumannya yakni yang tadi pengertian muhkam ialah lafaz yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat secara berdiri sendiri tanpa ditakwilkan karena susunan terbitnya tepat dan tidak ada kemuskilan karena pengertiannya masuk akal sehingga dapat diamalkan dengan mudah. Yang kedua yakni pengertian mutasabih ialah lafal Al-Quran yang artinya samar sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena mengandung takwil bermacam-macam, tidak dapat berdiri sendiri karena susunan tertibnya kurang tepat sehingga menimbulkan kesulitan, sehingga cukup diyakini adanya saja dan tidak perlu diamalkan karena merupakan perbedaan muhkam dan mutasabih yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yakni muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasabih adalah yang hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu segi makna, sedangkan mutasabih mengandung banyak segi. Dan yang terakhir ini muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Rangkuman yang keempat yakni penyebab adanya ayat-ayat mutasabihat dalam Al-Quran antara lain disebabkan oleh 3 faktor, yakni kesamaran pada lafal, kesamaran pada makna, dan yang ketiga kesamaran pada lafal dan maknanya. Yang rangkuman yang kelima dari macam-macam ayat mutasabihat antara lain yakni ayat-ayat mutasabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat-ayat mutasabihat yang dapat diketahui melalui pembahasan dan kajian mendalam dan serius. Yang ketiga yakni ayat mutasabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains. Rangkuman yang keenam yakni hikmah adanya ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quran antara lain menjadi rahmat yang pertama menjadi rahmat bagi manusia, yang kedua memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya, yang ketiga mendorong umat untuk giat memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang keempat menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajaran Al-Quran. Yang ketujuh, hikmah adanya
Ayat-ayat mustabihat dalam Al-Quran antara lain memperlihatkan kemujizatan Al-Quran, mendorong pembaca berusaha keras untuk mengetahui maknanya yang tepat. Itu tadi dari bab 9 ya, bab 9, dan kita akan lanjut ke bab 10 yang judulnya adalah bahasa-bahasa spesifik Al-Quran dalam menyampaikan pesan. Saya mau baca pengertian-pengertiannya dulu yang ada di atas, yakni pengertian qasam. Kata aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasim yang bersinonim dengan kata al-hif dan al-yamin yang berarti sumpah. Menurut Al-Zarqasi, qasam adalah kalimat yang digunakan untuk menguatkan isi informasi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah wafat tahun 751 Hijriah, penyusun ilmu Aqsamil Quran yang pertama, menulis kitab dengan judul At-Tibyan fi Aqsamil Al-Quran, memberikan definisi qasam dengan menguatkan isi informasi dan memastikannya. Penjelasan di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa tujuan orang bersumpah adalah untuk meyakinkan kepada para pendengar bahwa apa yang dikatakan adalah benar atau dia berada dalam kebenaran, sehingga seseorang atau pendengar yang pada awalnya ragu atau tidak percaya terhadap informasi yang disampaikan menjadi percaya dan yakin. Hal ini dikarenakan manusia memiliki sifat salah dan tidak bersih dari suatu kebohongan. Dalam keyakinan umat Islam, Allah adalah maha sempurna, maha benar, maha suci dari sifat sombong. Dengan demikian, apapun yang disampaikan oleh Allah dengan segera umat Islam mempercayainya. Walaupun tanpa disertai sumpah, namun dalam kenyataannya dalam Al-Quran, Allah masih bersumpah. Hal itu berarti sumpah manusia dengan sumpah Allah adalah berbeda. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hadis yang menjelaskan tentang antara sumpah bagi manusia yang berbeda dengan sumpah Allah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Al-Hasan, yang artinya sesungguhnya Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya di antara makhluk-makhluknya, dan tidak boleh bagi seseorang bersumpah kecuali atas nama Allah. Yaitu tadi satu hadis dan pengertian tadi al-qasam, ya apa itu sumpah, ya itu sumpah. Di sini saya memberikan pengertiannya. Pengertian apa ini? Rangkuman dari bab ke-10 ini. Dan akan lanjut ke bab terakhir nanti. Rangkuman banyak. Nah, ini rangkuman dari bab ini adalah Aqsam Al-Quran adalah kalimat-kalimat sumpah yang ada dalam Al-Quran yang saya jelaskan tadi itu. Yang kedua, yakni rukun atau unsur qasam ada 4, yaitu muksim pelaku sumpah, muqsam bih sesuatu yang dipakai sumpah, fi'il qasam dan adat qasam alat untuk bersumpah. Yang terakhir, muqsam al-aih atau jawab qasam berita yang akan dijadikan isi sumpah. Yang ketiga, yakni qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat terdahulu dan kenabian, nubuat terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Yang keempat, yakni secara garis besar ada 3 macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan bukan seorang nabi. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang kelima, Amtal Quran. Ya, rangkuman yang kelima yakni Amtal Quran adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak, makul dengan yang indrawi, konkret, mahsuh, baik dalam bentuk kalimat tasbih, penyerupaan ataupun ungkapan bebas. Yang keenam, yakni macam amtal dalam Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama musarrohah, yang kedua kamina, yang ketiga mursalah. Ya, itu tadi rangkuman dari bab 10. Yang kita akan lanjut ke yang terakhir, yakni bab 11 tentang dirosah an-nusus. Di sini saya mau memberikan pengertiannya dulu, yakni pengertian am dan berbagai karakternya. Am adalah lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Pernyataan ini sesuai dengan definisi versi Muhammad Jawad, sementara menurut Abdul Halah menyebutkan bahwa am adalah lafaz yang menunjukkan atas, mencakup dan menghabiskan semua satu-satuannya sesuai dengan maknanya tanpa membatasi jumlah dari satuan-satuan itu. Seperti man alqa silakahu fahuwa aminun. Barang siapa yang melemparkan pedangnya maka dia akan selamat.
Lebih lanjut, Khalaf menjelaskan bahwa lafal dari pernyataan di atas adalah lafal umum yang menghabiskan setiap orang yang melempar pedangnya tanpa membatasi pada satu atau beberapa orang tertentu. Sehingga dari sini dapat ditarik benang merah bahwa lafal umum merupakan sifat yang ada pada lafal karena ia adalah petunjuk lafal atas mencakupnya kepada semua satuannya. Suatu lafal jika menunjukkan pada satu orang seperti laki-laki atau dua orang laki-laki seperti dua laki-laki atau jumlah terbatas dari satuan-satuannya seperti beberapa laki-laki, kelompok 100 dan 1000, maka lafal tersebut bukanlah lafal umum akan tetapi menjadi lafal mutlak. Perbedaan lafal umum dan lafal mutlak adalah bahwa lafal umum itu menunjukkan atas mencakupnya kepada semua satuannya, sedangkan lafal mutlak hanya menunjukkan kepada satuan-satuan dan satuan yang banyaknya tidak semuanya. Jadi, lafal yang am dan dapat mencakup seluruh satuannya sekaligus, sedangkan lafal mutlak tidak sekaligus mencakup kecuali satuan yang banyaknya dari satuannya, sehingga dari melahirkan pernyataan umumul amsumuliu wa umumul mutlaki badaliun. Keumuman am itu bersifat menyeluruh dan keumuman mutlak adalah pengganti. Nah, itu sedikit pengertian dari saya dan mau saya lanjutkan untuk membacakan pengertiannya. Singkat saja dan ini sudah mau selesai juga. Sudah. Nah, rangkuman yang sudah saya tulis dari kemarin yakni am atau umum adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Nah, yang selanjutnya ini macam am antara lain am yang tetap dalam keumumannya ya, al am al baqi ala umumi, dan yang selanjutnya am yang dimaksud khusus, al am al murad bihi al khusus, am yang dikhususkan, al am al maksus. Yang ketiga, rangkuman yang ketiga yakni khas khusus adalah lawan kata am karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya. Taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup oleh lafal am. Mukhasis yang mengkhususkan ada kalanya mutasil antara am dengan mukhasis, tidak terpisah oleh sesuatu hal, dan ada kalanya munfasil kebalikan dari mutasil. Yang rangkuman keempat yakni karakteristik lafal khas antara lain adanya istina pengecualian, sifat syarat gaya dan badal minkul. Perbedaan antara al-am al-murad bihi al-khusus dengan al-am al-maksus dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain tidak dimaksudkan untuk mencakup semua satuan atau individu yang dicakupnya sejak semula, baik dari segi cakupan makna lafal maupun dari hukumnya. Majaz secara pasti karena ia telah beralih dari makna aslinya dan dipergunakan untuk sebagian satuan-satuannya saja, atau hakikah dikarenakan jangkauan lafal kepada sebagian maknanya yang tersisa sesudah dikhususkan sesuai jangkauannya terhadap sebagai makna umum tersebut. Yang keenam yakni pendapat yang dipilih para ahli menyatakan sah berhujah dengan am terhadap makna yang termasuk dalam ruang lingkupnya di luar kategori yang dikhususkan. Karena itu am sesudah ditaksis tetap menjadi hujah bagi sisanya. Yang ketujuh, mutlak secara bahasa bebas tanpa ikatan atau tanpa syarat tertentu. Mutlak bisa diartikan lafal-lafal yang menunjukkan kepada pengertian, tidak ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Rangkuman yang ke-8 yakni perbedaan lafal am dan lafal mutlak adalah bahwa lafal umum itu menunjukkan atas cakupannya kepada semua satuannya, sedangkan lafal mutlak hanya menunjukkan kepada satuan-satuan dan satuan yang banyak, tidak semuanya. Yang ke-9 yakni muqayyad secara bahasa bermakna terikat. Muqayyad dapat diartikan sebagai suatu lafal yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Yang ke-10 yakni macam-macam mutlak dan muqayyadah dan status hukum masing-masing. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Yang kedua, sebab sama namun hukum berbeda. Yang ketiga, sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama.
Rangkuman yang ke-11 yakni kehujahan, dalalah mutlak dan muqayyad. Para ulama madzhab berbeda pendapat. Yang pertama dari madzhab Hanafi menegaskan bahwa mutlak tidak dibawa ke muqayyad. Artinya mutlak diamalkan sesuai dengan kemutlakannya dan demikian pula muqayyadnya. Yang kedua yakni sedangkan jumhur ulama fuqaha seperti Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa jika ketentuan hukum antara mutlak dan muqayyad adalah sama, tetapi sebab yang melatar belakangi perbedaan tersebut, maka mutlak dibawa ke muqayyad. Alasan mereka bahwa muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menafikan dan menjelaskan masuk lafaz mutlak, sebab mutlak itu kedudukannya bisa dikatakan sebagai orang diam dan yang tidak menyebut qayyid, sedangkan muqayyad sebagai orang yang berbicara yang menjelaskan adanya takyid. Yang ke-12, mantuk secara etimologi bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut terminologinya, istilahnya adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Yang terakhir ini para ulama berselisih pendapat tentang kehujah mafhum, karena itu merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam kehujah mafhum. Antara lain, mafhum mukhalafah tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat seperti mantuk, dan mafhum muwafaqah. Yang kedua yakni qayyid atau pembatasan yang terdapat pada suatu nas tidak berfungsi yang lain. Yang ketiga yakni tidak ada dalil khusus untuk membatalkan mafhum dan mukhalafah itu. Itu tadi tiap bab dan rangkuman-rangkuman dari bab 1 sampai bab 11. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.